Baik, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana karakteristik daerah lasan untuk baja tahan karat ketika kita lakukan pemanasan pada temperatur yang tinggi, yaitu pada temperatur 1010 dan 1120 derajat Celcius selama beberapa ini menit. adalah struktur mikro sebelum proses pemanasan, setelah proses pengelasan. Jadi ini adalah untuk baja karbon, ini adalah untuk ini untuk keduanya untuk stainless steel ya, tetapi dengan heat input yang berbeda. Nah, kita sudah mengetahui sebelumnya terjadi sensitisasi. Nah, diantaranya adalah terbentuk batas-batas butir yang mengalami penebalan, dan itu juga menunjukkan adanya fasa delta ferit ya di sekitar daerah batas butir yang menebal. Kemudian batas butir yang menebal sendiri itu menunjukkan adanya karbida yang terbentuk di situ. Nah, di sekitarnya itu adalah fasa delta ferit. Nah, kemudian kita lihat di sini ketika heat input dinaikkan, ini adalah heat input dinaikkan, fasa delta feritnya akan semakin bertambah. Nah, ini adalah contoh struktur mikro ketika kita lakukan pemanasan di temperatur 1010 derajat Celcius. Sebelum pemanasan strukturnya seperti ini, kita menemukan adanya daerah HZ. Kita tahu di sini juga akan ada delta ferit, ada karbida. Nah, setelah proses pemanasan, kita melihat penampakan di sebelah kiri ini menjadi berbeda ya. Di sebelah kanannya daerah fusi, daerah lasan, kita tidak menemukan lagi struktur dendrit, kita tidak melihat lagi adanya daerah yang mengalami penebalan batas butirnya sebagai representasi terbentuknya karbida dan di sekitarnya terbentuk delta ferit. Jadi completely berbeda ya struktur yang mikro yang. Nah, kemudian kita lihat ini adalah pengaruh dari proses pemanasan terhadap grain size. Ini temperatur 1010, ini temperatur 1120 derajat Celcius, dilakukan pada semua sampel dengan heat input yang berbeda. Hasilnya adalah sama, grain size-nya meningkat ya ketika kita lakukan pemanasan. Dan ini adalah data nilai kekerasan. Kita lihat untuk data nilai kekerasan di sini, ini adalah untuk base metal, ini adalah untuk ini adalah sebelum pemanasan, ini adalah setelah dilakukan heat treatment pada 1010, ini adalah setelah dilakukan heat treatment pada 1120 derajat Celcius. Ini untuk base metal, ini untuk HAZ, kemudian ini adalah untuk weld metal ya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin tinggi temperatur pemanasan, semakin rendah kekerasan. Kemudian daerah yang mengalami penurunan kekerasan yang paling tinggi adalah daerah HAZ ya. Kita lihat daerah HAZ ini adalah daerah HAZ. Dibandingkan dengan posisi awalnya di sini, dia mempunyai kekerasan yang paling menurun dibandingkan posisi awalnya. Gitu ya. Nah, kemudian inilah data SEM. Ini adalah aswell. Kita melihat di sini daerah batas-batas butir yang menebal sebagai indikasi adanya karbida. Dan kemudian setelah proses pemanasan, karbida yang secara kontinu terbentuk tersebut menjadi mulai berkurang, terpisah, menjadi tidak kontinu, dan kemudian hampir tidak ada ya setelah proses pemanasan 1120 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat sebelumnya dari data nilai kekerasan, ada penurunan yang signifikan di daerah HZ dan kemungkinan ini dikarenakan hampir menghilangnya fasa karbida setelah proses pemanasan tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, positif yang diberikan pada riset ini mempengaruhi jumlah fasa delta ferit dan begitu juga mengeliminasi sensitisasi, yaitu mengeliminasi
keberadaan fasa karbida, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan butiran. Sehingga kita menemukan adanya penurunan kekerasan ya. Penurunan kekerasan di semua daerah, dan tetapi yang paling tinggi penurunan kekerasannya adalah di daerah HAZ.